Selamat pagi semua. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, Ibu minta Marisa untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman dan ibu, teman kita berdoa di sini. Kalau saya membuat doa ini menurut ajaran yang selalu dilakukan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga sekarang. Sekarang kami mau belajar matematika, karena Engkau memberkati kami dan juga memberkati ibu guru yang akan memberikan pelajaran kepada kami. Semua dan doa ini kami sertakan oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa. Oke, baik. Terima kasih untuk Marisa yang sudah memimpin doa. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas bimbingannya Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, untuk itu Ibu mau cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, alasannya sakit. Oke, baik. Pertama, kita kelas 8 yaitu materinya itu tentang teorema Pythagoras. Kemudian submateri yang akan kita pelajari itu adalah memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi di sini setelah kita menerapkan model pembelajaran discovery learning, itu kalian itu diharapkan dapat menjelaskan teorema Pythagoras, memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Kemudian untuk manfaat dari mempelajari materi ini, itu yang pertama itu teorema Pythagoras itu dapat digunakan untuk menghitung komponen listrik itu seperti layar televisi, layar komputer, kemudian panel surya dan yang lainnya. Kemudian yang berikut, teorema Pythagoras juga dapat digunakan untuk menghitung gradien atau kemiringan medan tertentu. Kemudian yang berikut, banyak yang menggunakannya dalam arsitektur dan konstruksi untuk menentukan kemiringan atap, sistem drainase dan bendungan. Kemudian yang berikut, untuk mengetahui bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusanya itu adalah sama dengan kuadrat sisi penyikunya. Jumlah kuadrat sisi penyikunya. Kemudian yang berikut itu membantu menemukan panjang sisi segitiga yang hilang. Oke. Untuk memahami materi ini, sekarang perhatikan gambar yang sudah ditayangkan di layar. Di situ coba kamu lihat ada bangun datar apa yang dilihat pada gambar tersebut. Bangun datar yang tahu angkat tangan. Bangun datar yang terlihat pada gambar. Bentuk segitiga. Kemudian apa lagi yang dilihat? Saubuat persegi panjang, berbentuk persegi panjang. Oke, dari gambar tersebut itu antara persegi dan segitiga itu memiliki hubungan dalam menghitung nanti menentukan kebenaran teorema
Pitagoras. Jadi itu bangun dasar yang akan kita gunakan untuk menentukan kebenaran teorema Pitagoras itu. Jadi sudah ada LKPD-nya itu Ibu bagi itu kelompok 1 itu ketuanya Juandri, kelompok 2-nya Salomita, kelompok 3-nya itu Marisa, kelompok 4-nya itu Karisa. Coba mulai dari ini Yunita itu 1 sampai 4 sambung lagi. Pertama itu kamu sediakan kertas berpeta. Ya, kemudian yang kedua, dengar di sini. Buatlah 3 buah persegi dari kertas berpeta yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi itu itu 5 satuan. Berarti pada kertas trimmer itu di situ sudah jelas ditulis 5 kotak. Kemudian ada 12 satuan atau 12 kotak dan ada 13 satuan atau 13 kotak. Kemudian gunting persegi itu sudah ya, oke. Setelah gunting kamu tempelkan pada LKPD yang sudah disiapkan. Di situ ada langkah-langkahnya di situ. Kemudian yang berikut itu kamu hitung luas perseginya. Kemudian yang berikut itu kamu tentukan hubungan antara nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke. Sekarang mulai sudah di dalam kelompok itu selesaikan masalah yang sudah diberikan. Kemudian nomor 2 itu sudah ada gambar. Sudah ada gambar, tinggal kamu lihat, masukkan angka, lihat panjang AB itu berapa, kemudian dan seterusnya. Oke, silakan kerja. Jadi itu ukurannya. Berikan kesempatan kepada 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok yang lain menyimak, kemudian memberikan masukan. Oke. Yang pertama, untuk nomor yang pertama itu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Oke, kelompok yang lain memperhatikan ya, lihat pekerjaan kalian supaya kalau tidak sama dengan teman-temannya kalian bisa bertanya atau memberikan masukan kepada kelompok yang presentasi kelompok 1. Jadi baik, terima kasih Ibu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor yang pertama, tempelkan persegi dengan ukuran 5 satuan, 12 satuan, dan 13 satuan. Kita tempelkan ketiga persegi tersebut di kertas sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut berlimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Jadi bentuknya seperti pada gambar sini. Jadi yang berikut berdasarkan gambar di atas, lengkapilah isian berikut. Segitiga PQR. Yang pertama, panjang PQ
sama dengan 12 satuan atau merupakan sisi siku-siku. Yang kedua, panjang IR sama dengan 5 satuan atau merupakan sisi siku-siku. Yang ketiga, panjang PR sama dengan 13 satuan atau merupakan sisi miring. Yang keempat, luas persegi yang mempunyai panjang PQ sama dengan PQ kuadrat sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144 satuan. Yang kelima, luas persegi yang mempunyai panjang QR sama dengan QR kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 satuan. Dan yang keenam, luas persegi yang mempunyai panjang PR sama dengan PR kuadrat sama dengan 13 kali 13 sama dengan 169 satuan. Perhatikan jawaban nomor 4, 5, dan 6. Hubungan apa yang akan kami perhatikan dari kegiatan di atas? Kita peroleh hubungan antara kuadrat sisi miring dengan kuadrat sisi siku-sikunya. Hubungan itu yang dinamakan teorema Pythagoras. Jadi kita peroleh kesimpulan teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu PQ kuadrat tambah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Jadi kita kalikan 12 dikali 12 hasilnya 144 dan 5 dikali 5 sama dengan 25 dan 13 dikali 13 sama dengan 169. Jadi 144 ditambah 25 sama dengan 169. Hubungan antara kuadrat sisi miring dengan kuadrat sisi siku-sikunya pada segitiga tersebut adalah 169 satuan. Ya, baik. Jadi hanya ini hasil presentasi kami. Jika dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan memberikan saran atau masukan atau pertanyaan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 3, Marisa, ada pertanyaan? Kemudian kelompok 4. Baik, jadi kelompok mana yang hasilnya sama dengan kelompok 1? Yaitu yang pertama itu adalah kuadrat kedua sisi penyikunya itu adalah hasilnya itu adalah 169. Kemudian kuadrat dari sisi miringnya atau sisi terpanjangnya itu adalah 169. Berarti benar bahwa kuadrat dari sisi miring atau sisi terpanjang itu hasilnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Sudah, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kita tepukkan semuanya. Baik, untuk yang gambar yang pertama, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 2. Silakan. Untuk nomor 2, untuk gambar yang pertama, silakan. Yang lain memperhatikan, jangan sibuk, memperhatikan teman punya hasil diskusi. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang kepada saya. Saya mempresentasikan hasil kerja kami.
Perhatikan dua gambar segitiga ABC berikut. Panjang AB sama dengan 3 satuan atau merupakan sisi siku-siku. Panjang BC sama dengan 4 satuan atau merupakan sisi siku-siku. 3. Panjang AC sama dengan 5 satuan atau merupakan sisi miring. Luas persegi yang mempunyai panjang AB sama dengan AB kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 satuan. Luas persegi yang mempunyai panjang BC sama dengan BC kuadrat atau sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 satuan. Luas persegi yang mempunyai panjang AC sama dengan AC kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 satuan. Perhatikan jawaban nomor 4, 5, dan 6. Hubungkan apa yang akan kamu tulis. Antara kuadrat sisi miring dengan kuadrat sisi siku-sikunya pada segitiga tersebut adalah AB kuadrat tambah BC sama dengan AC kuadrat atau 9 tambah 16 sama dengan 25. Sekian dari terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya mempersilakan. Ya, silakan kelompok yang lain. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil pekerjaan dari kelompok 2, silakan. Ada? Hasilnya kelompok 1 bagaimana? Hasilnya sama dengan kelompok 2? Sama Ibu. Kemudian kelompok 4? Sama Ibu. Kelompok 3? Sama Ibu. Oke, baik. Begitu itu gambar kelompok 2 kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk opsi B-nya, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Untuk gambar yang kedua. Iya, gambar yang kedua. Gambar B. Panjang AB sama dengan 3 atau merupakan sisi siku-siku. 2. Panjang BC sama dengan 4 satuan merupakan Baca kedua sih. Nomor 1. Panjang AB sama dengan 3 satuan merupakan sisi siku-siku. Kedua, panjang BC sama dengan 4 satuan merupakan sisi siku-siku. 3. Panjang AC sama dengan 5 satuan merupakan sisi miring. Nomor 4. Luas persegi yang mempunyai panjang AB sama dengan
AB kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Kelima, luas persegi yang mempunyai panjang BC sama dengan BC kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 satuan. 6. Luas persegi yang mempunyai panjang AC sama dengan AC kuadrat sama dengan 5 kali 5, hasilnya 25 satuan. Perhatikan jawaban nomor 4, 5 dan 6. Hubungan apa yang akan kamu tuliskan? Hubungan antara kuadrat sisi kiri dengan kuadrat sisi siku-sikunya pada segitiga tersebut adalah AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2, atau 25 sama dengan 9 tambah 16, hasilnya 25 sama dengan 25. Dari kedua kegiatan di atas, kita peroleh hubungan antara kuadrat sisi miring dengan kuadrat sisi siku-sikunya. Hubungan itu yang dinamakan teorema Pythagoras. Jadi kita peroleh kesimpulan teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu kuadrat sisi sama dengan isi jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku mungkin ada dari Oke, silakan Juan. terima kasih untuk kelompok 4 yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan tanggapan. Jadi pada gambar yang kedua itu memiliki panjang AB adalah 6 satuan, panjang BC sama dengan 8 satuan, panjang AC sama dengan 10 satuan. Jadi luas persegi yang mempunyai panjang AB atau AB pangkat atau AB kuadrat sama dengan 6 kali 6 sama dengan 96 satuan. Luas persegi yang mempunyai panjang BC atau BC kuadrat sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 satuan. Luas persegi yang mempunyai panjang AC atau AC kuadrat sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 satuan. Maka hubungan antara kuadrat sisi miring dengan kuadrat sisi siku-sikunya pada segitiga tersebut adalah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 6 dikali 6 36, 8 dikali 8 sama dengan 64, 10 dikali 10 sama dengan 100, sehingga hasilnya adalah 100. Sehingga hasilnya adalah 100. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan. Jadi yang gambar yang kedua itu panjang AB-nya itu adalah berapa satuan? 6 satuan. 6 satuan. Kemudian ya, jadi itu untuk yang panjang AB itu 6 satuan. Kemudian panjang BC-nya itu berapa satuan? Gambar yang kedua 8 satuan. Kemudian gambar yang ketiga 10 satuan. 10 satuan. Maka kuadrat untuk panjang AB-nya berapa? AB kuadratnya sama dengan 36 satuan. 36 satuan. Kemudian BC BC-nya, BC kuadratnya 64 satuan. 4. Kemudian AC kuadratnya 100. Maka sekarang coba jumlahkan antara kuadrat sisi penyikunya. Sisi penyikunya itu adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat. 36 tambah 18 sama dengan 100. Maka sama dengan 100.
kuadrat dari sisi miring yang sama dengan 100. Maka dapat disimpulkan itu bahwa bunyi teorema Pythagoras yang mana itu adalah kuadrat sisi miring itu adalah sama dengan hasil jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya. Jadi misalkan segitiga itu kita namakan segitiga ABC, maka di situ AC kuadrat itu merupakan sisi miring itu dikuadratkan, hasilnya harus sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Lalu apa pembuktiannya itu benar bahwa kuadrat dari sisi miring itu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Sudah paham? Sudah. Baik, kembali teman-teman. Baik, itu adalah bunyi dari teorema Pythagoras yang mana itu adalah kuadrat sisi miring ada di layar. Kuadrat sisi miring itu pada suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi penyikunya. Misalkan di situ A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Misalkan di situ A kuadrat A-nya itu 3, maka 3 kuadrat tambah B-nya 4, berarti 4 kuadrat. Kemudian sama dengan 5 kuadrat. Maka kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat itu harus sama dengan C kuadrat. Maka di situ diuji 9 tambah 16 sama dengan berapa? 25. Kemudian 5 kali 5 sama dengan 25. Maka kita harus uji seperti itu. Itu harus hasilnya sama. Kemudian di sini perhatikan di layar. Segitiga siku-siku itu memiliki 3 sisi yang berbeda. 3 sisi yang berbeda. Yang pertama, sisi miring. Disebut juga sebagai sisi terpanjang yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Kemudian yang kedua itu sisi alas, disebut juga sebagai sisi siku-siku. Kemudian sisi tinggi juga disebut sebagai sisi siku-siku. Jadi ada sisi miring dan ada 2 buah sisi penyiku. Oke, itulah bunyi dari teorema Pythagoras. Untuk itu sekarang kembali ke tempat masing-masing. Karena kalian akan mengerjakan soal kuis yang untuk mengecek kemampuan kalian. Tulis nama, kelas, hari, tanggal, kemudian pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti hari Kamis kita akan melanjutkan pembelajaran tentang menentukan jenis-jenis segitiga. Jadi pulang belajar tentu kita menentukan, baca-baca tentang cara menentukan jenis-jenis segitiga itu seperti apa. Jadi itu hari Kamis kita akan belajar tentang menentukan jenis-jenis segitiga. Baik, nanti setelah ini dikumpulkan, kita tutup pelajaran dengan berdoa bersama. Untuk itu Ibu minta ini Salomita untuk memimpin doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah bersama-sama mengucapkan selamat ini menurut ajaran saat yaitu Kristen berdasar berlain. Ya Tuhan, Allah kami yang surga, menghormati puja syukur dan panjatkan kepada Bapa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik Bapa. Sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing dan Engkau berkati kami Bapa. Hanya Engkau kami, ampuni salah dosa kami, hanya ditulis kami berdoa. Amin.